Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Masing-masing paslon Capres-Cawapres mulai mempersiapkan tim hukumnya dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Di antaranya, ada kubu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengklaim telah didukung oleh 1000 pengacara dan tim hukumnya dipimpin oleh Ari Yusuf Amir. Kemudian kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyebut akan dibantu oleh 100 orang pengacara andal yang nantinya akan dipimpin oleh Todung Mulya Lubis. Tak hanya itu, di kubu Ganjar ini memiliki kelebihan tersendiri dalam tim hukumnya, karena cawapresnya, Mahfud MD merupakan mantan ketua MK. Sudah pasti Mahfud MD akan memahami bagaimana cara kerja MK serta cara kerja para mantan koleganya. Lantas bagaimanakah tim hukum dari kubu paslon nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran ternyata sudah mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Ada beberapa nama pengacara kondang yang turut membela Prabowo Gibran di gugatan sengketa Pilpres 2024 ini. Di antaranya, ada nama pengacara kondang Hotman Paris, Otto Hasibuan, hingga Oce Kaligis. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tim hukum mereka totalnya berjumlah 45 orang. Tim hukum ini terdiri dari Yusril yang dipilih menjadi ketuanya. Diketahui Yusril sendiri bukan hanya seorang politikus tapi juga seorang advokat. Yusril pun memimpin sebuah firma hukum miliknya, yakni Ihza dan Ihza Law Firm. Tak hanya itu, Yusril juga merupakan guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, UI, tersebut juga pernah menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan. Seperti, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, tahun 1999 sampai tahun 2001, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2001 sampai tahun 2004, serta Menteri Sekretaris Negara, tahun 2004 sampai tahun 2007. Seperti, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, tahun 1999 sampai tahun 2001, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2001 sampai tahun 2004, serta Menteri Sekretaris Negara, tahun 2004 sampai tahun 2007. Ketua Umum Aliansi Advokat Indonesia itu pernah menangani sejumlah kasus besar, seperti kasus kopi sianida yang menyedot perhatian publik pada 2016 lalu. Saat itu, Otto bertindak sebagai pengacara Jessica Kumala Wongso. Selain Otto, ada juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, UMI, Fahri Bahmid, serta politikus Partai Gerindra Maulana Bungaran. Deretan nama pengacara kondang lainnya yang turut membela Prabowo Gibran adalah Hotman Paris Hutapea dan Oce Kaligis. Ada pula Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, serta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI hingga Panjaitan. Selain itu, ada Yuri Kemal Fatlullah, Adniel Rumza, Ahmad Maulana, M. Gamal Resmanto, Rifai Kusuma Negara, Niholai Aprilindo, Yakub Putra Hasibuan, dan sejumlah advokat profesional lain utusan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, ada Yuri Kemal Fatlullah, Adniel Rumza, Ahmad Maulana, M. Gamal Resmanto, Rifai Kusuma Negara, Niholai Aprilindo, Yakub Putra Hasibuan,
dan sejumlah advokat profesional lain utusan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Semoga tim pembela Prabowo Gibran di MK berhasil menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, kata Yusril dilansir wartakotalive.com, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Yusril yakin tim pembela Prabowo Gibran mampu jawab argumen kubu Anies dan Ganjar. Tim pembela Prabowo Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, MK, pada Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, malam. Informasi pendaftaran tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra. Dalam keterangan persnya, Yusril mengatakan, pihaknya telah menyerahkan surat permohonan menajdi pihak terkait ke MK. Selain itu, ada Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, TKN Prabowo Gibran, hingga Panjaitan. Sebelumnya, Tim Hukum Calon Presiden Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Tim Capres Cawapres 01. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ada 45 orang tim pembela Prabowo Gibran, pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke MK. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Muhaimin. Kedua perkara yang diajukan Ganjar Mahfud MD. Karena ada dua permohonan, maka kami mohon menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, ucapnya di Gedung MK, Jakarta, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, malam. Yusril Ihza pun mengeklaim, berkas permohonan yang disampaikan timnya sudah lengkap. Dan seluruh kelengkapan yang diminta MK telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa, kartu tanda advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran dan sudah sah, jelasnya. Selanjutnya, kata Yusril, pihaknya akan menunggu sidang dan mempersiapkan jawaban terkait gugatan pemohon. Tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim MK memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak sebagai pihak terkait dalam dua perkara yang sudah didaftarkan ke MK ini. Selanjutnya, kami akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan kedua pemohon, dan harus sudah diserahkan ke MK pada tanggal 27 Maret dan 28 sesuai jadwal dalam peraturan. Kami diberikan untuk menjawab atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan pemohon, kata Yusril. Advokat sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu, mengatakan timnya solid menjadi pembela Prabowo Gibran. Yusril pun optimis, timnya akan dapat menjawab argumen yang disampaikan pemohon. Dalam hal ini kubu 01 dan 03, kami harus kerja maraton, insya Allah tim ini solid, satu suara, satu sikap dalam membela Pak Prabowo Gibran. Kami berkeyakinan insya Allah kami akan mampu menjawab, menangkis seluruh argumen, dalil, serta alat bukti yang diajukan para pemohon dalam perkara ini, ungkap Yusril. Sejumlah pengacara terkenal masuk dalam tim pembela pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, MK. Sejumlah pengacara terkenal masuk dalam tim pembela pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, MK. Total ada 45 pengacara yang akan menghadapi gugatan dari pasangan calon, paslon, nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu. Total ada 45 pengacara yang akan menghadapi gugatan dari pasangan calon, paslon, nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran, antara lain Pak Hingga Panjaitan, Pak Oto Hasibuan, Pak O.C. Kaligis, Pak Hotman Paris, Pak Maulana Bung Harlan dan lain-lain. Semuanya jadi ada 45 orang tim pembela Prabowo Gibran, kata Yusril dalam konferensi pers di Gedung MK, Senin malam. Pak Hotman Paris,
Pak Maulana Bung Harlan dan lain-lain. Semuanya jadi ada 45 orang tim pembela Prabowo Gibran, kata Yusril dalam konferensi pers di gedung MK, Senin malam. Perkara yang dimaksud Yusril adalah perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yang dilayangkan oleh tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan, ucapnya. Yusril menjabarkan, seluruh administrasi yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait telah dilengkapi. Misalnya, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota sebagai advokat seluruh tim pembela Prabowo Gibran. Yusril menjabarkan, seluruh administrasi yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait telah dilengkapi. Misalnya, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota sebagai advokat seluruh tim pembela Prabowo Gibran. Selanjutnya, mereka akan menunggu keputusan MK untuk menerima atau tidak menerima tim pembela Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. Jika diterima, tim ini akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kubu Anies dan Ganjar maksimal pada tanggal 27 Maret ini. Pada tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang disusun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024. Kami diberikan kesempatan untuk menjawab ya, atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon, papar Yusril. Jadi kami harus kerja maraton. Sudah bekerja sejak kemarin, dan insya Allah tim ini, orang-orang besar semua, solid, satu suara, satu sikap membela Prabowo Gibran. Dan kami berkeyakinan insya Allah mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen-argumen dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini, ucapnya. Sengketa hasil Pilpres 2024 ini diajukan oleh pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keduanya sama-sama meminta agar pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran. Yang diwarnai pelanggaran etika berat Hakim MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, serta pelanggaran etika para komisioner KPU RI. Pihak Anies Muhaimin meminta pemilu ulang tanpa mengikut-sertakan Gibran, sementara kubu Ganjar Mahfud ingin pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Di samping itu, mereka mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Anwar Usman sudah dinyatakan tidak boleh terlibat. Hal ini merupakan bunyi putusan Majelis Kehormatan MK, yang menjatuhkan sanksi pencopotan atas dirinya sebagai Ketua MK pada tanggal 7 November tahun 2023. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI nomor 360 tahun 2024, pasangan Prabowo Gibran yang memborong 96.214.691 suara, atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, Anies Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara, atau sekitar 24,95% dari seluruh suara sah nasional. Kemudian, Ganjar Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara, atau sekitar 16,47% dari seluruh suara sah nasional. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.